Halo teman-teman semua, sahabat Mami Vanda, kesayangannya Mami Vanda, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan banyak rezekinya ya. Teman-teman, hari ini kita coba shuffle kartu lagi yuk. Hari ini Mami Vanda ingin membacakan dengan tema bagaimana cara kamu untuk menaklukkan hati si dia. Bagi kamu yang mungkin saja lagi PDKT, lagi pingin deket sama seseorang, tapi kayaknya kok belum tahu nih ya. Mungkin saja video kali ini dari Mami Vanda bisa membantu kamu ya. Mami Vanda akan seperti biasa membagi menjadi 2 cerita. Kalian bisa pilih dulu, kalian mau cerita yang pertama atau cerita yang kedua. Feelingnya itu lagi ke yang pertama atau yang kedua. Yang pertama ada cerita pertama di sini, teman-teman bisa pilih, dan yang kedua di bawahnya ya. Mami Vanda geser sedikit ya. Kita coba pakai amethyst, satu lagi kita pakai rose quartz. Jadi feelingnya kamu lebih ke yang mana? Pilih cerita pertama ya. Nah, nanti akan kita explore apa cerita yang kedua ya teman-teman ya. Bagi nanti yang pilih cerita kedua, Mami Vanda akan kasih timestamp di deskripsi ya, jadi kalian bisa langsung masuk pada timestamp cerita yang kedua. Oke, kita langsung saja mulai untuk cerita yang pertama dulu ya. Oke, di sini ada Two of Pentacles ya teman-teman ya. Di sini kita akan membahas bagaimana sifat-sifat atau ciri-ciri dari si dia ya. Ini ada Two of Pentacles, Three of Cups, King of Pentacles, dan ada The Fool ya teman-teman ya. Ini adalah ciri-ciri dari si dia nih, si dia yang kamu mau dekati ya. Di sini ada sifat The Fool dari dia. Ia adalah seseorang yang rasanya kalau orang lain kalau orang lain lihat, dia adalah seseorang dengan tipe yang sangat terbuka, sangat lincah, sangat mau bergaul dengan siapa saja. Terkesan dia tidak memikirkan apa yang ingin dia lakukan. Dia sangat impulsif, sangat gerak cepat, dia sangat responsif gitu. Kalau ada orang lagi mau perlu bantuan, dia juga langsung membantu. Kalau ada orang mau apa, dia juga langsung ikutan gitu ya. Jadi terkesan benar-benar impulsif sifatnya, impulsif dan tidak memikirkan segala sesuatu. Tetapi dia juga adalah seseorang yang memang sangat intuitif ya. Intuitif itu dalam artian dia melakukan segala sesuatu ya tergantung dari intuisinya dia gitu. Jadi memang ada yang menggerakkan dia gitu ya. Jadi dari alam bawah sadarnya itu memang menggerakkan dia ya. Dan di sini juga dia adalah seseorang yang sederhana, tidak terlalu berlebihan, bersikap ceria, tetapi juga dalam kesehariannya juga bukan orang yang berlebihan. Dia sederhana, apa adanya, belak-belakan juga, dan dia pandai untuk menyeimbangkan pergaulan atau kehidupannya dia ya. Misalnya dia punya teman juga ada yang dari kelas atas, kelas bawah, dia semua bisa masuk. Dengan siapa saja dia bisa berteman. Dia benar-benar orang yang bisa punya pertemanan yang luas gitu ya teman-teman ya. Karena sifat kesederhanaannya dia tadi, dia dapat masuk ke semua kalangan. Begitu juga dia dalam hal mengatur materi ya. Dia juga orang yang cukup baik dalam hal ini ya teman-teman. Three of Cups. Ini masih berhubungan dengan yang tadi saya katakan ya. Dia adalah orang yang terbuka, orang yang open minded, orang yang berteman dengan siapapun bisa. Ini juga terlihat dari kartu Three of Cups di sini ya teman-teman ya. Ya, Three of Cups. Dia punya sifat yang sangat bagus, sifat yang mau open kepada siapa saja, menerima orang-orang baru tanpa dia memikirkan apakah ini pertemanan yang baik apa enggak. Pokoknya dia sifatnya itu ekstrovert ya, kalau boleh dibilang ekstrovert. Semua orang memandang dia baik adanya.
Dan ternyata dia juga seorang king ya teman-teman ya, seorang king. Jadi dia ini adalah seseorang yang juga ternyata mampu secara materi. Dia adalah sifatnya adalah, kalau kalian yang melihat video ini adalah kalian para female, dia adalah sosok dari pria dewasa yang mungkin jauh lebih tua atau lebih mature. Dia memiliki sifat yang sangat melindungi gitu ya, dibalik dari sifatnya dia tadi yang sangat terbuka ya. Ternyata dia adalah orang yang sangat suportif, yang sangat mendukung orang-orang yang dia cintai. Dia akan terlihat sebagai seseorang yang sayang dengan keluarganya, seperti itu. Dan ini merupakan idaman bagi semua wanita. Ya, sebaliknya kalau misalnya memang sebenarnya kalian yang melihat video ini adalah kalian para pria ya, berarti ini adalah juga bisa menjadi sosok wanita kan, berarti ya, sosok wanita yang dia adalah seseorang yang mandiri. Di keluarganya dia juga menyokong keluarganya ya, dari sisi materi tentunya. Dia bekerja mandiri, dia sangat kuat, tapi walaupun begitu dia memiliki hati yang lembut. Dia juga tempat berlindung bagi keluarganya. Ya, teman-teman, di sini terlihat dari King of Pentacles ya. Ini adalah sifat dia yang kamu sukai. Bagaimana caranya untuk menaklukkan hatinya ya, teman-teman ya. Kita coba shuffle kartu lagi. Bagaimana cara menaklukkan hatinya ya. Ada kartu apa di sini? King of Swords. Ada Five of Swords. Eight of Cups. Bagaimana menaklukkan hatinya ya, teman-teman. Sifatnya dia memang sangat charming, sangat ini ya, sangat bagus gitu ya. Oke. Bagaimana kamu menaklukkan hatinya? Ya, berarti di sini adalah soal kamu ya, soal kamu kepada dirinya. Dirinya menganggap kamu adalah seperti King of Swords ya. Kamu King of Swords. Kalau kamu wanita, kamu King of Swords. Dia memandang kamu sebagai orang yang sebenarnya kalau memang dia sudah punya momen sama kamu ya, dia melihat kamu ini, kamu adalah sosok yang tegas, sosok pendiam ya, sosok yang menganalisa segala sesuatu. Tidak gampang untuk kamu berubah gitu ya. Kamu orang yang tegas, juga terlihat oleh dia mungkin kamu juga adalah orang yang sedikit judes gitu ya, teman-teman. Kalian pandai menganalisa dan kalian juga bukan orang yang main-main, bisa disenggol gitu ya, nggak bisa dicolek gitu ya. Dia melihat kamu seperti itu, tapi ternyata kamu juga sama dia ini kamu juga jaim gitu ya, teman-teman ya. Five of Swords di sini bicara mengenai adanya kamu ini cukup sudah merasa bahwa apa yang kamu lakukan ini kok belum kelihatan bagi dia gitu ya. Kok dia nggak lihat kamu tuh berusaha mendekati dia. Nah, mungkin karena sifat kamu yang tadi King of Swords ini, teman-teman, sehingga kamu merasa bahwa kamu gak bisa mendekati dia karena memang pandangan dia terhadap kamu atau sifat-sifatnya dia terhadap kamu ini, sifatnya dia tadi kan luwes, sportif gitu ya, sangat impulsif, kebalikan dengan sifat kamu yang sangat berhati-hati, sangat jaga jarak seperti ini ya. Ini maka bagi dia juga tidak mudah untuk mendekati kamu, atau bagi kamu mungkin kamu juga merasa tidak mudah di sini untuk mendekati dia ya. Dan sosok kamu pun terlihat oleh dia adalah sosok yang cool seperti itu ya, yang cool, yang kok kayaknya apapun kamu pikirin gitu. Itu yang dia tangkap dari sosok kamu, yang walaupun bagi dia memikirkan bahwa kamu tuh sebetulnya
bisa untuk bersama-sama dengan dia, karena di sini ada kartu kekeluargaan atau ada kartu yang dimana dia ini melihat kamu mungkin bisa sebagai sosok yang bisa mendampingi dia, tetapi baik kamu ataupun dia masih belum ketemu nih jalan keluarnya ya teman-teman ya. Bukan jalan keluar sebenarnya, jalan nyambungnya tuh gimana gitu kan. Oke, ini dia memandang kamu ya, dia seperti apa dan dia memandang kamu seperti apa. Kamu memandang dia seperti apa dan dia memandang kamu seperti apa gitu ya. Kita coba tarik beberapa kartu lagi tarot untuk kita lihat lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini ada strength. Bagaimana caranya agar kamu bisa menaklukkan dia? Jadi dari sisi kamu ke dia. Ini ada strength, ada Knight of Cups ya teman-teman. Ada Ten of Wands. Ya, ada The Hierophant ya. Mungkin di sini coba Mami Vanda coba susun dulu. Oke. Hierophant, strength. Oke. Jadi gimana nih cara untuk solusi untuk dia bisa kamu dekati gitu ya. Kamu sebenarnya hanya coba menjadi orang yang biasa-biasa saja ya. Dan di sini Mami Vanda lihat adanya The Hierophant. The Hierophant ini adalah satu sosok yang mungkin kamu bisa minta tolong sama dia ya. The Hierophant ini adalah satu sosok yang mungkin bagi kalian berdua ini sosok yang dituakan gitu. Ada nggak nih di area kamu atau di lingkungan kamu yang bareng-bareng sama dia yang bisa bantuin kamu? Ya pura-puranya kayak mak comblang gitu ya teman-teman. Tetapi maksudnya adalah lebih ke ngedeketin kamu aja sama dia gitu. Ini adalah salah satu caranya gimana kamu bisa lebih deket sama dia. Ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kamu sudah ketemu sama sosok ini gitu, kamu harus bisa bersama-sama dengan sosok ini tuh bantu untuk banyak melakukan aktivitas sama dia gitu ya, banyak melakukan pertemanan ya, karena dia suka, sedangkan kamu adalah sosok yang agak-agak introvert. Jadi bedanya di situ, kamu introvert, dia ekstrovert. Jadi kalau kamu mau masuk ke dia, kamu minta tolong dulu gitu, karena kamunya kan susah untuk berani langsung harusnya ya, karena di sini terlihat dari kartu adanya kartu sword ya tadi ya, King of Sword, dimana kamu orang yang cukup pendiam gitu. Jadi ketemunya gimana ya, ketemunya adalah kamu bisa saja minta tolong mungkin dari sosok yang lebih dewasa. Siapa nih, orang tua mungkin ngedeketin, kalau kamu juga deket sama orang tuanya dia, atau sebaliknya ya, atau dari sosok siapa, dari sosok teman yang lebih tua gitu, bisa saja dari sosok itu kamu bisa masuk ya. Dan dia melihat bahwa sebenarnya ya dia tadi itu kan memang sudah orang yang cukup mature ya, orang yang cukup mature, tapi dia juga kepingin kamu punya jiwa pemberani gitu. Dari sini dia ini yang dia harapkan dari kamu, jiwa pemberani itu maksudnya dia tuh kepingin lihat kamu tuh sebagai sosok yang berani untuk menghadapi apa aja gitu, karena yang ada di mata dia saat ini kan kamu introvert, jadi nggak kelihatan nih berjuangnya kamu, berjuangnya kamu atau kamu semandiri apa, ini dia belum kelihatan. Tetapi sosok yang dia mau dari seorang pasangan adalah pasangan yang kuat, pasangan yang mampu berdiri di sebelahnya dan bantuin dia untuk menghadapi masalah-masalah gitu ya. Ini yang sosok yang dia harapkan sebenarnya dari kamu. Dan kalau misalnya kamu sudah bisa memenuhi kriteria itu, sangat mungkin kamu bisa mendekati dia ya. Yang walaupun gimana nih cara lainnya lagi tadi ya, setelah kamu bisa masuk, setelah kamu bisa deket, ini keluarlah Knight of Cup ya. Knight of Cup ini adalah sosok yang bermulut manis teman-teman. Sosok bermulut manis. Jadi kalau mau masuk ke dia, ya mulutnya harus manis, harus banyak menyanjung gitu ya. Itu juga salah satu yang
bukti nyata ya orang-orang juga banyak yang suka ya teman-teman ya. Kamu harus bisa masuk dari sisi bikin obrolan sama dia, terus tindakan kamu sama dia ya bagus, dan kamu juga menunjukkan minat memang kamu mau sama dia gitu ya teman-teman ya. Karena selama ini yang dia tangkep, kamu belum menunjukkan hal itu ke dia ya. Ini dari Knight of Cups, sedangkan Ten of Wands ini adalah masih nyambung dengan strength ya. Ketika kamu ngadepin masalah gitu kan, dia kepinginnya dia punya sosok wanita atau sosok pria yang mampu untuk berada di sebelahnya dia, untuk sama-sama menghadapi masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya ya. Siap-siap menghadapi facing the world gitu ya, di dunia yang sangat banyak rintangan gitu ya. Dia butuh orang yang seperti ini ya teman-teman. Ini adalah cara kamu bisa dekat sama dia, bagaimana menaklukkan hati si dia ya. Kata kuncinya tadi yang pertama, awalnya kamu cari dulu nih, siapa sosok ini yang bisa bantuin kamu untuk dekat sama si dia. Ini adalah cerita yang pertama teman-teman, story yang pertama bagi kalian tadi yang sudah memilih cerita pertama ya dari Mami Vanda. Thank you udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi kita di video selanjutnya. I love you and bye bye. Oke teman-teman, kita lanjut dengan cerita yang kedua. Teman-teman tadi yang memilih cerita kedua, temanya adalah bagaimana cara menaklukkan hati si dia yang menjadi inceran kamu ya teman-teman ya. Kita coba shuffle kartu. Yang pertama adalah kita lihat dulu bagaimana karakter si dia. Eight of Pentacles ya. Dia adalah sosok yang sangat mandiri, sudah sangat mandiri. Dia adalah sosok yang karena dia sangat mandiri, dia terkesan merupakan orang yang terlihat sedikit ya, kalau bisa dibilang kayak orang sombong gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ngeliatnya tuh kayak orang sombong banget sih, cool gitu ya. Karena apa? Karena dia bangga sekali dengan hasil atau dengan prestasi yang sudah ia capai sebelumnya. It's normal ya bagi kita semua kalau misalnya kita ngelihat orang sudah dengan pencapaian hasil-hasilnya, dia menegakkan kepala gitu ya, mendongakkan kepala, bangga, itu sebenarnya normal ya. Ini adalah sifat dari seseorang yang kamu taksir, yang kamu ingin taklukkan ya. Lalu bagaimana lagi sifatnya? Di sini ada King of Cups. Sosok dari si dia yang ingin kamu taklukkan ya teman-teman ya. Wah, kamu memilih seseorang yang king terus ya teman-teman. Ini makanya kamu juga ingin menaklukkan ya. Jadi untuk story yang kedua ini, sosok ini juga adalah sosok yang luar biasa ya. Ia adalah sosok yang berhasil dan dia juga adalah seorang king ya, baik dia pria ataupun wanita ya, tergantung kamu yang sedang melihat video ini. Ia adalah memiliki karakter king di sini. Karakter king di sini adalah dia berani, dia juga sangat melindungi, dia penuh dengan gairah ya, ingin punya rasa optimis yang tinggi, melindungi keluarganya yang seperti itu ya. Dan kalau saya lihat dia adalah di Eight of Pentacles ini, dia punya harta yang banyak ya, karena dia terlihat sombong, sangat bangga gitu ya, kelihatan dari luarnya. Wajar karena dia memang sosok king. Di sini dia sudah pasti dia memiliki pekerjaan yang baik ya teman-teman, karena keluarlah sosok king, 2 king bahkan ya. King yang pertama ini lebih baik ya, maksudnya
lebih ke arah personality-nya. Sedangkan King yang ini adalah lebih mengarah ke gairah dia dalam beraktivitas gitu, bekerja rajin gitu ya. Ini King of Wands. Dan King of Cup ini lebih ke arah sifatnya yang dia sebenarnya murah hati ya teman-teman ya. Jadi Eight of Pentacles ini cuma memperlihatkan di bagian luarnya aja, tapi sebenarnya di bagian dalam dia memiliki sifat yang murah hati. Dia juga memiliki sifat yang bisa ngobrol, bisa mengayomi, sangat baik ya, sangat lembut seperti itu kalau orang sudah mengenalnya ya teman-teman. Tetapi di sini ada kekurangan dari dia ya. Di sini ada The Moon. Dia memiliki, mungkin saja ya, dia sosok ini memiliki inner child yang belum selesai ya. Ada hal yang belum selesai di dirinya dia yang masih harus dia beresin gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi The Moon itu melambangkan apa ya? Ada trauma yang masih ada di hatinya dia gitu. Mungkin gak semua orang lihat gitu. Makanya ini yang bikin dia kelihatan menutup diri gitu ya, secara personality. Tetapi dalamnya dia sudah bagus banget ya. Ini terlihat dari si dia teman-teman. Dia yang masih punya masalah, dan karena sifat dia ini semua, orang yang gak kenal sama dia ini biasanya suka menggunjingkan dia di belakang kayak gitu ya. Sosok ini adalah sosok yang mungkin sudah mature, mateng gitu ya. Kalau misalnya kamu yang melihat video ini wanita, female, ini berarti adalah sosok maskulinnya kan ya. Dan dia adalah seseorang yang mungkin lebih tua, yang lebih mature, yang sudah bekerja lama gitu ya, yang sudah banyak lah tabungannya gitu ya teman-teman ya. Sebaliknya kalau misalnya kamu yang melihat video ini laki-laki ya, male, dan ini adalah bacaan untuk female, berarti dia adalah sosok yang sangat mandiri, sangat bisa memegang kendali atas dirinya sendiri ataupun atas keluarga yang masih sekarang ada sama-sama dengan dia gitu ya, yang dia tanggung ya. Ini ada di sosoknya dia gitu ya. Dia adalah seorang yang mandiri, juga seorang yang sangat dipercaya di tempat dia bekerja, seperti itu ya. Lalu bagaimana dia memandang kamu? Dia memandang kamu seperti apa? Kamu seperti apa di mata dia gitu ya teman-teman ya. Ini adalah sosok yang luar biasa sih menurut saya ya. Ada Six of Pentacles. Six of Pentacles, dia memandang kamu. Ada The Star ya. Nine of Pentacles, teman-teman. Oh, dan satu lagi Four of Pentacles. Teman-teman, seharusnya kamu seharusnya kamu nggak sulit mendekati dia ya, karena ternyata dia ini memandang kamu juga sudah sangat positif ya. Di sini banyak banget arti kartu Pentacles teman-teman. Keluar kartu Pentaclesnya banyak banget. Dia melihat kamu sih sebenarnya lebih ke arah yang juga banyak dari sisi materi yang dia lihat ya. It's okay, karena dari sisi materi yang dia lihat pun di sini adanya juga semuanya juga so far so good gitu ya. Jadi dia melihat kamu adalah sosok yang penuh dengan perhitungan, sosok yang mungkin rentan gitu ya, rentan. Kamu terlihat, bagi dia itu kamu terlihat ringkih gitu ya, suka tidak bisa melihat peluang di luar. Tetapi di samping itu kamu pun seseorang yang murah hati. Ini yang dia seneng dari kamu ya, yang dia lihat dari kamu ya. Mungkin dia belum berani ngedeketin kamu, tapi setidaknya dia sudah menilai kamu
cukup baik ya menurut saya ya, karena dia ngelihat kamu ini adalah sosok yang bisa sharing, mau berbagi gitu ya, seorang yang murah hati, baik hati. Ini terlihat di sosok kamu teman-teman. Dan adanya Nine of Pentacles ini adalah sosok kamu yang mandiri, yang bisa berdiri di kaki kamu sendiri tanpa ada bantuan orang lain sebenarnya. Dia melihat sosok itu ada di kamu teman-teman ya, walaupun memang kalau misalnya in overall dia lihat kamu masih cukup ringkih gitu ya yang ada di sini tadi, tapi tidak bisa melihat peluang seperti itu. Tapi keberadaan kamu itu sebenarnya kamu sudah punya dan cukup. Kamu cukup pede dengan apa yang kamu punya sekarang, dan kamu cukup baik di mata dia gitu ya. Dari sisi itu, dari sisi luar kamu yang kelihatan oleh dia gitu kan. Ini ceritanya adalah soal dia yang melihat kamu dari sisi luarnya, kamu kayak gimana ya. Kamu sangat mandiri, sangat murah hati gitu ya. Sosok orang yang bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Ini sangat, bagi dia ini sangat-sangat mengagumkan ya. Kamu sangat mengagumkan bagi dia. Apalagi adanya kartu The Star, keluarlah kartu The Star di sini ya. Ya, dari artinya aja teman-teman tahu kan, The Star, bintang. Kamu adalah bintang di mata dia gitu ya. Kamu adalah sosok yang bisa menyatu dengan semuanya. Kamu bisa menyatu dengan teman-teman yang ada. Kamu bisa menyatu dengan alam. Kamu adalah bagian dari dunia ini. Menurut dia kamu adalah bagian dari dunia ini ya. Teman-teman ngerti dong maksudnya ya, kalau misalnya aku bilang kamu adalah bagian dari dunia ini, berarti tuh kamu adalah sosok yang bersinar di dunia ini, sosok yang memang ada di dunia ini untuk banyak kontribusinya gitu ya. Ini tergambar dari sosok The Star. Jadi dia melihat kamu sebagai The Star, sosok yang sangat diinginkan semua orang, disukai oleh semua orang. Bahkan alam pun ini sangat menyukai kamu gitu ya teman-teman ya. Ini terlihat dari kartu The Star. Kalau kayak gini, apakah masih perlu untuk solusi bagaimana cara mendekatkan diri ya teman-teman ya? Karena ya lihat kamu juga udah bagus banget ya. Tapi kita lihat ya, bagaimana ya cara menaklukkan hatinya supaya bisa naksir nih sama kamu gitu ya. Setidaknya bisa deket sama kamu gimana? Kita lihat solusinya. Di sini ada Page of Wands. Kamu harus gimana gitu ya? Ada The Devil. Kenapa muncul kartu The Devil? Ada Temperance. Ada Three of Pentacles ya. Bagaimana cara kamu mendekatkan diri sama dia ya? Jadi ini berarti dari kamunya kan ya, dari kamunya harus gimana sih supaya bisa deket sama dia ya. Teman-teman, di sini ada sosok Temperance dan ada The Devil. Temperance ini sering digambarkan sebagai seseorang yang sederhana saja, menjadi seseorang yang sederhana. Kamu menjadi seseorang yang sederhana dan ini yang kelihatan yang akan kamu pakai untuk bersama dengan dia ya. Mencoba untuk bicara sama dia, lakukan komunikasi sama dia pelan-pelan saja, nggak usah terlalu berlebihan, karena di kartu Temperance ini juga menggambarkan bahwa adanya yin and yang ya. Di sini juga kuat yin and yang-nya, bahwa biasa-biasa aja tapi mulai membangun satu komunikasi sama dia gitu. Tetapi adanya kartu The Devil ya, Mami Vanda pikir ini adalah burdennya kamu ya teman-teman ya. Kamu masih nggak punya feeling toxic di dalam diri kamu ya. Sometimes kita harus mengakui bahwa diri kita tuh masih toxic teman-teman. Ada nggak ketoksikan yang masih kamu simpen? Ketoksikan ini bisa aja nih ya, kamu emang kelihatannya nih jatuh cinta banget sama gebetan baru ini ya, yang kamu bakal incar ya. Tapi
mungkin aja di dalam hati kamu masih belum beres rasa trauma kamu dengan mantan mungkin gitu ya, atau kamu masih belum beres dengan trauma masa kecil mungkin, sehingga kartu ini, The Devil, ini muncul untuk menghalangi kamu ya. Jadi kalau di sini muncul, kan tadi pertanyaan Mami adalah gimana sih caranya bisa deketin diri sama dia. Karena kartu Devil ini muncul, berarti The Devil yang ada di kamu ini harus dihilangin dulu gitu teman-teman ya. Atau kamu juga tahu nggak, mungkin nggak ada The Devil yang ada di pasangan kamu, di gebetan kamu, ada nggak gitu ya. Kalau memang sudah punya pacar ya nggak bisa ya teman-teman ya saat ini ya, karena The Devilnya berarti mungkin kekasihnya. Tetapi di sini Mami Vanda lihat adalah lebih ke dia tuh harusnya belum berpasangan ya. Jadi The Devilnya ini harusnya yang berasal dari diri kamu, lebih berasal dari diri kamu. Atau kalau misalnya The Devil ini dari dirinya dia, The Devil ini pun bisa kamu bantu untuk menghilangkannya. Tadi ada kartu apa sih dia? King of Cup. Oh, bisa aja ya sebenarnya teman-teman, The Devilnya dari dia. Tadi ada kartu The Moon yang Mami ambil dari karakter dia ya. Dia ini kan ada inner child tadi ya. Ada inner childnya dia yang masih gangguin dia ya, kalau teman-teman ingat. Ya, ini bisa aja The Devil yang ada dalam karakternya dia ya. Kamu bisa bantuin hal itu supaya beres teman-teman, karena kamu kan tadi membangun komunikasi sama dia. Dan ketika kamu masuk dan kamu ngerasa kayaknya ini nih ganjelan nih, dan kalau memang kamu beneran pingin sama dia, karena yang Mami lihat juga dia punya kualitas yang bagus ya, kecuali adanya The Moon ini, kamu bisa bantu untuk beresin The Devilnya dia, inner childnya dia yang masih ada gitu, yang belum beres dari dia ya. Dengan itu makanya nanti akan hubungan kalian akan bisa deket, kamu jadi bisa deket ya. Karena di sini Page of Wands juga menggambarkan sebagai sosok yang bisa mendampingi dia, sosok muda yang bisa lebih muda dari dia gitu ya, bisa mendampingi dia, bisa secara lugu gitu ya, secara sabar bisa untuk mendampingi dia ya. Adanya Three of Pentacles, di sini juga menggambarkan satu komitmen bagi kamu dan bagi dia ya. Cara mendekatkan diri sama dia, cara memperoleh dia ya, cara untuk mengambil hatinya dia ya. Di sini juga ada satu komitmen di mana misalnya nanti kamu sudah bisa mendekati dia dan kalian sudah membina komunikasinya juga lebih dalam, mungkin kamu bisa sama dia sama-sama berkomitmen untuk saling bantu dulu nih, mau bantu untuk beresin devil yang mungkin ada di dia gitu ya. Karena kualitas dari kalian berdua itu sangat oke. Baik kualitas dari dia sendiri ya, dia punya 2 sosok king ya, dan dia cukup mature ya, tadi Mami Vanda bilang ya. Dan kamu pun juga orang yang seperti itu, kalian berdua sama-sama orang yang mandiri, tetapi mungkin akan ada The Devil ini ya. The Devil ini balik lagi ya, baik dari dia maupun dari kamu, mungkin sangat bisa ada. Jadi ini yang sosok yang hal yang harus kamu singkirin dulu gitu ya, baru kemudian kalian berdua bisa untuk bersama, dan dia juga bisa kamu ambil hatinya, seperti itu. Kalian berdua saling mengambil hati. Oke teman-teman, mungkin itu video Mami Vanda hari ini. Thank you udah lihat video Mami Vanda. Sampai jumpa lagi di video Mami Vanda berikutnya. Oke.